teman-teman semua, apa kabar? Malam ini kita akan membahas hal penting. Jadi gini, sekarang konten kreator itu sibuk menganalogikan VTube. Ada yang mengatakan seperti jalan macet gitu. Ketika macet terurai, mobil akan jalan. Seperti itulah VTube katanya. Wow. Ada juga yang mengatakan, menulis bahwa VTube itu dilindungi oleh wali Allah. Wow, luar biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa katanya ada meeting Diamond, dan Diamond itu meminta 3 bulan untuk ke VTube on. Teman-teman, semua itu, narasi-narasi itu sebenarnya bertujuan untuk mengulur waktu. Ingat itu, karena kalau waktu berhasil diulur, maka kemarahan Anda bisa berkurang. Jalan macet lah, kebakaran lah, apalah. Tujuannya mengulur waktu. Itu intinya. Teman-teman, biasanya para pemain money game Ponzi itu akalnya sudah tertutup, tidak berfungsi dengan baik, logikanya tidak berjalan semestinya. Kenapa demikian? Ini terjadi terutama bagi mereka yang main gratisan dan sudah mendapat keuntungan. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya dia telah merugikan yang lain. Cara berpikirnya sederhana. Anda disuruh nonton iklan, tidak diberi duit, tapi diberi poin. Sudah begitu disuruh nonton iklan, Anda disuruh jualan poin lagi. Iya, dari mana sumber poin itu, coba pikir. Yang namanya jualan, teman-teman, itu bisa laku, bisa tidak. Yang berhasil menjual kemungkinan untung, tapi yang tidak gimana? Nah, tentu menjadi pertanyaan besar. Disinilah potensi kerugian. Namun sayangnya, seperti yang saya katakan tadi, para pemain Ponzi money game itu akalnya sudah tertutup. Masih saja mereka bertahan. Bahkan ada aplikasi money game itu sudah divonis di pengadilan, masih saja mereka menunggu. La haula wala quwata illa billah. Sangat mengherankan. Sekarang bukan zamannya lagi berdebat. Jangan pakai otot, kita pakai otak. Kasus VTube sudah masuk di Bareskrim, media nasional sudah meliput. Artinya paling lama 2 bulan ke depan itu kisah ini akan semakin menarik. Anda sebagai member VTube mestinya berpikir dengan jernih. Sudah hentikan permainan ini, Anda harus sadar. Saatnya Anda berbuat baik, membalas kesalahan Anda di masa lalu. Hentikan, kemudian sadari bahwa itu tidak benar. Aktifkan nalar Anda. Teman-teman, ada pertanyaan menarik sebenarnya. Di mana Prabowo? Para pemain VTube ini pasti tahu siapa Prabowo. Prabowo adalah sosok yang pasang badan ketika VTube di take down. Para member VTube kalau disebut nama Prabowo itu pasti paham. Pertanyaannya kemudian, Prabowo sekarang di mana? Ada yang bisa jawab? Mestinya kan Prabowo muncul sebagai manajemen, menjelaskan keadaan sebenarnya. Hal itulah yang paling bisa memberikan pemahaman kepada member. Tapi mau diapa? Seperti yang saya katakan tadi, nalar sudah tidak berfungsi, lebih percaya kepada hal-hal yang tidak nyambung. Sekarang saya akan mencoba memberi jawaban. Di mana Prabowo? Saya jawab ya. Prabowo itu sekarang berada di kabinet. Nah, kalau saya memberikan jawaban ini, nalar Anda langsung aktif kan? Langsung tidak percaya. Padahal mestinya Anda tanya dulu di kabinet mana, di mana, siapa, kenapa mesti itu. Itu namanya nalar aktif. Jadi buang dulu persoalan keuntungan. Jangan-jangan pelapor benar. Jangan-jangan Anda memang menzalimi yang lain. Sudah, hentikan. Sekarang zaman pandemi seperti ini, kemudian banyak masyarakat yang lemah literasi, baru mengenal dunia online itu mudah ditipu. Ingat, dunia online itu tidak semudah di pikiran Anda. Hanya dengan aplikasi mendapatkan duit, tidak. Dunia online itu tidak mudah, teman-teman. Justru banyak penipuan di sana. Kita harus hati-hati.
Saya kira demikian teman-teman, semoga konten ini bermanfaat menyadarkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.